Dan berikutnya kami persilahkan Bapak Suryo untuk boleh berdiri dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Patnaji. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, seperti kita tahu Pak Ustadz, di antara orang-orang yang tergolong mati syahid, itu selain gugur di jalan Allah, jihad di jalan Allah, adalah yang meninggal karena tertimbun atau tenggelam. Nah, untuk korban-korban yang terjadi akibat bencana di Sumatera ini Pak Ustadz, apakah ini juga mati syahid? Dan kalau memang mati syahid, masih bolehkah keluarganya atau kita ikut bersedih atas berpulangnya itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. terima kasih. Ini memperkuat dan menguatkan buat negeri ini bahwa ada sisi secara kasat mata kau melihat berduka, tetapi buat mereka yang mati dalam keadaan iman adalah mereka orang yang disegerakan oleh Allah untuk bertemu dengannya. Tetapi apakah kemudian kita boleh bersedih atau tidak? Jemaah, Nabi SAW pernah ditinggal oleh putranya Ibrahim. Sedih Nabi, dan itu naluri setiap manusia. Bersedih karena engkau ditinggal oleh orang yang kau cinta. Kita lihat ketika kisah ini berbalik justru. Seorang lelaki yang bernama Bilal bin Rabah, menjelang kematiannya, istrinya menangis, sedih. Apa kata Bilal bin Rabah? Justru jangan kau bersedih, berbahagialah karena aku alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang kucinta, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Engkau bersedih, manusiawi, siapa yang tidak menangis ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh suaminya. Tetapi bila kau tahu yang meninggalkan engkau adalah orang yang istiqomah, melaksanakan perintah Allah, seharusnya tangisanmu adalah dua. Pertama, karena kau berpisah, karena itu manusiawi, dengan orang yang telah banyak merenda cerita dalam kehidupan bersama, suka maupun duka, pastilah dada akan berdetak kencang menyebabkan keluar air mata. Manusiawi, bersedih, sesuatu yang kemudian kau akan rasakan dan tidak bisa dihindari. Malah kita bingung juga kalau kemudian ada orang saudaranya mati, dia jejingkrakan kalau bahasa Betawinya. Lu rada kagak waras, orang meninggal kemudian dijingkrakan. Sedih, tapi sedih yang kedua, bilang kau mendapati orang yang mendapatkan keridhaan Allah, orang-orang yang mendapatkan mati syahid. Mati syahid, Pak. Apa yang disampaikan tadi adalah pengulangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan benar adanya. Maka tangisan kedua adalah kau kudu ngiri dengan derajat yang mereka punya. Saya ingin memberikan kabar gembira buat siapapun yang sedang berduka. Memang kita harus menangis karena berpisah dengan orang yang kita cinta. Tetapi ketahuilah bila kau dapati keluargamu yang dia meninggalkanmu dalam keadaan beribadah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak memendam kebencian, tidak memusuhi saudaranya, ketahuilah dia tidak berperang, tapi dia sampai pada derajat syahid. Mana ada kebahagiaan yang bisa mengungguli ketika bertemu dengan Tuhannya dan Allah ridho kepadanya. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah. Dan ini sangat tergambar persis seperti mana yang terjadi di Gaza, Palestina ya Kiai ya. Bagaimana para ummahat dan juga ibu-ibu di sana ketika anaknya meninggal karena syahid, mereka sedih, namun justru mereka bergembira karena sudah menemui syahid dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya pada saat ke Palestina memang ketemu langsung. Betul. Ada seorang anak kecil yang ketika dia tertawa, tersenyum melihat orang Yahudi. Saya sampai tanya, tidak ada
tidak adakah ketakutan padamu? Anak kecil ini kemudian berkata, wahai saudaraku, inilah pintu gerbang kami untuk bertemu Sang Pencipta. Masya Allah. Waduh, jadi selalu melihat dari sisi positifnya. Masya Orang Allah. yang beriman, dia tidak pernah takut. Karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Yang Maha Rahman. Masya Allah. Baik, itu tadi yang sampaikan Rohatul Mu'min Al-Maut ya. Masya Allah, Kiai Haji Syarif telah menyampaikan. Dan masih ada kesempatan kepada para jamaah untuk mengucapkan pertanyaan. Dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Ustazah Kotrunada. Dan juga Instagram, kami juga akan bacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat kolom komentar. Yaitu Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.